Oke, selamat siang pemirsa. Kali ini saya berada di pinggiran hutan di kebun warga, tepatnya di TPA Kalijurang, tempat pembuangan akhir sampah yang masuk wilayah Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, TPA yang luasnya sekitar kurang lebih 3 hektar ini dikelola oleh UPTD LHPS wilayah Kecamatan Bumihip atau wilayah Bumihip. UPTD yaitu Unit Pelaksana Tugas Dinas Lingkungan Hidup Pengolahan Sampah wilayah Bumihip. Nah, dari sekitar luas 3 hektar ini, TPA ini menampung sampah dari 5 kecamatan di Brebes Selatan: Tonjong, Bumiayu, Serampok, Paguyangan, dan Pentarkau. Lihat. Dan hari ini sepertinya ada satu masalah, yaitu dengan rusaknya alat berat jenis doser yang selama ini digunakan untuk mendorong sampah ke tengah-tengah. Jadi dengan tidak berfungsinya alat ini, akhirnya menjadi sebuah kendala, di mana Ketua UPTD LHPS mengeluarkan surat edaran bahwa stop pembuangan sampah hingga tanggal atau 5 hari ke depan. Dan ini mengakibatkan bertumpuknya sampah di rumah-rumah warga. Baunya enak nih pemirsa. Ini kalau nggak segera ditangani, maka tumpukan sampah ini akan semakin menumpuk di pintu masuk dan jelas akan mengganggu kenyamanan warga dan kesehatan warga di sekitar lokasi TPA ini. Lihat hamparan sampah. Ya memang seperti ini keadaan tempat pembuangan akhir sampah. Dan di sebelah kiri saya adalah alat berat yang digunakan UPTD untuk memindahkan satu persatu atau titik per titik ke titik yang lain agar tidak terjadi penumpukan sampah hingga ke pintu depan dan mengganggu warga. Dan konon katanya ada hal lucu pemirsa. Kabarnya adalah bahwa alat berat ini hasil rental atau nyewa dari pihak lain untuk diterjunkan di sini untuk ikut diperbantukan dalam pemindahan lokasi sampah. Karena alat berat yang dimiliki oleh PTD LHPS sudah beberapa puluh hari ini tidak berfungsi atau rusak. Pemandangan di sini hebat pemirsa, kontras sekali. Di depan saya itu ada perbukitan yang indah, sehat, hijau, dan di sebelahnya adalah tumpukan sampah. Ayo pemirsa, setelah tadi sempat berkeliling-keliling di TPA Desa Kalijurang, tempat pembuangan akhir sampah di Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tempat ini memang layak karena memang agak jauh dari pemukiman warga. Terlebih pemandangan alam di sini sangat unik, sangat kontras, di mana di sini ada ratusan ribu ton tumpukan sampah dan di sebelah kanan kirinya terbentang bukit dan pegunungan yang segar berwarna hijau. Ini unik pemirsa. Cuman memang di beberapa waktu belakangan ini ada keluhan dari warga karena tumpukan sampah ini semakin menjauh dari lokasi dan semakin dekat dengan pintu masuk menuju TPA ini. Itu dikarenakan selama beberapa minggu ini alat berat doser yang berada di depan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau rusak, karena memang satu usia doser itu yang sudah tua, sudah tidak layak bekerja, dan lagi adalah bahwa semakin hari tumpukan sampah yang datang ke sini semakin banyak. Oke pemirsa, saya harus pakai masker karena baunya luar biasa, dan untuk menghindari atau mencegah kesehatan agar tetap sehat pemirsa, ini saya akan ngobrol dengan bapak-bapak sebagai salah satu karyawan atau petugas yang mungkin sudah lama bertugas di sini. Asli pundi Pak? Asli Kalijurang. Asli Kalijurang. Teng mriki pun dangu. Ampun. Sudah berapa tahun? Ya di PU udah hampir 5 tahun. Oh berarti tadinya pengelolaan TPA ini oleh PU ya? PU ya? Iya. Terus peralihan ke LH. Peralihan ke LH dari mulai tahun
tahun 2017. 2017. 17 ke LH. Jadi begini pemirsa, sebelum dipegang atau ditangani dan dikelola oleh pihak PO. Dinas Lingkungan Hidup, tadinya TPA Kali-Jurang ini dipegang oleh Dinas PO. Pekerjaan Umum ya. Dan Pak Abdurrahman ini sudah berada di sini dari zaman ketika masih di bawah naungan BPU. Ini total per hari niku pinten? Sekitar 60 sampai 50 50 sampai 60 kubik per hari. Oh, Itu khusus 5 kecamatan. 5 kecamatan di Brebes Selatan. Brebes Ya? Selatan. Dari 50 sampai 60 kubik sampah yang datang per hari di lokasi ini, tenaga yang selama ini bertugas di sini berapa orang? Yang aslinya cuma 3 orang, tapi sekarang tambah 2 orang jadi 5 orang. Ini lucu pemirsa, Kabupaten Brebes mantap nih, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tanah seluas kurang lebih 3 hektar ya Pak? 2 hektar. 2 hektar, 2 hektar yang digunakan, milik milik Pemda yang digunakan untuk apa namanya tempat pembuangan pembuangan akhir ini hanya dikelola oleh 3 orang 3 petugas dan sekarang tambah 2 menjadi 5. Yang baru masuk. 2 hektar sampai 3 hektar hanya dipegang oleh 5 orang. Lucu nggak pemirsa? Ini keteteran Pak. Iya iya. Dulunya kan nggak pakai alat berat, pakai manual, pakai jangkar. Alat berat ini kan baru sekitar 1 tahun. Tapi alat beratnya dikasih yang udah tidak layak lah. Menggunakan alat berat juga belum mampu ya Pak? Belum mampu. Dengan datanya 50 sampai 60 kubik per hari. Dengan alat berat pun belum mampu. Belum mampu. Sudah ada obrolan dengan pihak-pihak terkait mungkin penambahan alat berat Pak? Udah membahas ya sama pimpinan yang minta alat berat ya udah, tapi ternyata sampai sekarang belum dikasih. Sampai kepala dinas yang baru yang ini Pak Dep kan udah datang ke sini ya masih belum ada. Saya mungkin harus sama apa namanya menunggu anggaran-anggaran ya Pak? Itu yang terkait ya. Yang udah pindah Pak Dadang ya belum ada solusi apa-apa. Ya. Dan semoga saja tayangan ini nanti akan membuka apa namanya pemikiran bahwa tumpukan sampah ini memang wajib kita alokasikan atau kita tata dengan baik pemirsa. Karena pada dasarnya sampah juga punya hak untuk dikelola. Tinggal bagaimana kita bisa lebih baik lagi apa enggak dalam mengelola sampah ini. Catatan khusus untuk para pejabat ya, untuk para pejabat di instansi terkait di wilayah Kabupaten Brebes untuk ikut memikirkan ini. Dan saya sebagai koordinator relawan lingkungan hidup, ketua dari Tonjong Ijo Royoro juga sangat mengharapkan pemikiran Bapak yang di atas untuk ikut memikirkan sampah ini bagaimana. Karena semakin hari semakin menumpuk dengan peralatan yang sangat sederhana dan sangat kurang, tidak menutup kemungkinan Pak Abdurrahim dan teman-teman namanya akan melakukan keterlambatan dalam bekerja. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih pemirsa. Lewatnya pun dimir ke. Pengalaman luar biasa pemirsa. Harus berjalan-jalan di tumpukan ribuan ton ya, ratusan ribu ton sampah di TPA Kali-Jurang ini. Jam kali 12 Bu istirahat. Monggo Bu. Enggak. Tuh ibu-ibu semangat banget tuh ikut ngatur sampah. Jam istirahat pemirsa, petugas yang bertugas sedang beristirahat. Assalamualaikum Mas Sehat. Waalaikumsalam Mas Syafii. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah hari ini berkesempatan bertemu dengan Bapak B. Sudrajat, Kepala DTC HPS wilayah Bumiayu. Pak, apa ya mungkin saya mewakili warga ya Pak ya, mewakili warga. Saya mendengar kabar bahwa per hari kemarin sampai tanggal 5 Februari TPA Kali-Jurang ini tidak menerima sampah dari 5 kecamatan Pak. Apa Betul. benar Pak? Betul. Betul. Ini meresahkan Pak. Dan
kebetulan saya sebagai koordinator relawan lingkungan hidup dan ketua dari Benteng Hijau Kayu juga merasa terganggu dengan surat edaran itu dan pengen tahu apa yang terjadi di sini. Nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Agus Sudrajat. Penyebabnya apa Pak? Kalau boleh kami tahu. Ya, terima kasih Mas Eping Pak. Eping, selaku dari mungkin saya anggap sebagai perwakilan Ya. masyarakat yang kebetulan datang dan bertanya, karena memang saya membutuhkan hal seperti ini untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Jadi memang benar bahwa kemarin saya mengedarkan surat kepada semua BUMDes yang mengelola persampahan di Brebes Selatan untuk tidak melakukan kegiatan pengiriman terlebih dahulu dari hari ini dengan Jumat. Sampai hari Jumat ya Pak? Sampai hari Jumat. 5 Februari. Iya, itu dikarenakan kondisi di TPA kita lagi kondisi overload. Sampah yang ada di TPA kita yang seharusnya berada di zona aktif meluber ke zona pasif. Ini sampai berarti zona pasif, Pak? zona pasif sampai ke jalan. Ini sudah kita tangani selama 3 hari, tapi sampah masih tetap berada di ujung jalan. Kemarin sampah itu udah nyampe di sini, Mas Epi. Di warung ini tertutup. Berarti dekat dengan jalan akses ya Pak ya? Sudah dekat sekali. Dan ini Iya. sudah sangat membahayakan ya Pak? Sangat membahayakan. Dan tidak bisa lagi sebagai patokan untuk pembuangan. Saya sudah berusaha melaporkan ke dinas, tapi memang kondisi kita sama-sama tahu posisi anggaran dan situasi pandemi segala macam. Akhirnya dinas menyerahkan kembali ke kita untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Sehingga salah satu caranya caranya adalah sirkulasi sampah yang datang ke sini Pak. Menyewa alat berat dari luar. Oh, jadi alat berat yang sedang bekerja itu nyewa dari luar Pak? Dari luar. UPTD sendiri nggak punya? Nah, ini dia yang kita punya ini, yang saya lagi tangisi ini. Karena Ini yang asli punya UPTD. asli punya Nah, ini PTT. ya. Tapi sudah nggak dipakai Pak. Berapa lama nggak dipakai? Kalau di alat ini datang tahun 2019 akhir 2019 akhir. akhir kita gunakan sebisa-bisanya dengan berbagai macam trouble yang biasa kita temui setiap hari, karena maklum sepertinya ini ya datang ke kita dalam kondisi sudah seperti ini. Oh, ini dari Pemkab. Dari dinas LH ya, dari Pemkab Tapi ya. datang ke sini tahun awal 2000 2019. Akhir Oh, akhir 2019. 2019. Iya. Kalau sewu kondisi bekas, bukan baru. Mungkin super bekas. Super Iya. bekas pemirsa. Super Kalau bekas bekas. stok masih mending Masih ya. mending. Ini Super bekas. Akhirnya dari akhir tahun 2019 ini dipakai. Saya harus bercanda supaya saya tidak stres Ya, gitu ya. Hingga sampai Iya. hari ini banyak sekali pembenahan ya. Pak? Pembenahan. Dan ini vital sekali, Ya, Mas memang Eping, sangat vital. karena kondisi kontur kita yang ada spot yang kecuramannya itu sampai hampir 45, di mana kadang-kadang membutuhkan ini untuk menarik kendaraan dari bawah. Luar biasa sekali. Dan hanya satu tok ini, Satu tok ini seluas 2 hektar. semuanya 2 hektar, tapi yang baru kita gunakan kurang lebih 1 hektar, karena sebagian masih luas di bawah. Yaitu rencananya kalau misalkan kondisi kita itu prima, kita bisa menyeting TPA ini sampai kepada yang ideal. Tapi berhubung inilah seperti yang kita punyai, dan kenapa sampai terjadi overload di 3 hari yang lalu, karena ini rusak, sehingga sampah masuk terus tanpa bisa digeser ke selatan, ke bawah.
airnya numpuk, akumulasi terus. Terjadilah sampai kemarin itu nyampe warung ini tertutup. Overload ke sini. Overload ke Karena sini. jadi gini pemirsa, apa namanya, TPA ini yang tadinya zona aktif di sana, karena keterbatasan alat Dan tenaga. akhirnya penumpukan sampah terjadi di zona pasif. Yang artinya ketika sampah menumpuk di zona pasif, imbasnya sangat bermacam-macam. Satu, jelas kenyamanan warga; dua, jelas kesehatan warga; dan yang kadang tidak terpikirkan oleh warga secara umum bahwa Pak Derajat juga merasa bahwa pekerjaan Pak Derajat jadi tersendat, terganggu, dan menerima segala risiko ya Pak? Segala risiko. Akhirnya ke situ ya Pak? Iya. Oke, ini informasi yang sangat menarik. Semoga ini bisa dinikmati oleh siapapun, dan semoga instansi terkait bisa ikut memikirkan apa yang terjadi di TPA Kalijuran di Kecamatan Tompiong, Kabupaten Brebes. Begini Pak Derajat, kami sebagai perwakilan dari masyarakat atau warga, sampai tanggal 5 Februari itu artinya nanti akan terjadi konsentrasi penumpukan sampah di semua penjuru Pak. Iya. Apakah Pak Derajat memikirkan sampai ke situ Pak? Iya. Ya. Betul. Dan hingga tanggal 5 Februari itu akan ada banyak keluhan masyarakat yang saya pikir akan wajar sekali ditumpahkan ke Pak Derajat sebagai Kepala UPTD KHPS wilayah Bumiayu ini. Sudah siap dengan resikonya Pak? bukan nantinya, sudah. Saya dari kemarin itu baik siang, sore, malam dapat WA, SMS. Cemoohan Pak? Ya kalau cuma tidak, tapi mempertanyakan kenapa kita tidak boleh buang ke Kalijuran. Ini memang dilema ya Pak ya? Dilema. Saya harus mengambil langkah tersebut supaya upaya saya dalam hal menatanya atau membenahi, membuka jalur kembali supaya normal dengan cara menyewa alat partai luar supaya tidak sia-sia. Biar kami kerjakan dulu, Betul. biar nanti kalau udah selesai jalur terbuka baru boleh masuk lagi. Tapi kami sebagai warga tidak mau tahu tentang itu Pak. Permasalahannya kan di situ. Ya, Saya tahu betul pemirsa, kebetulan saya dengan Pak Derajat ini sudah bersahabat lama. Banyak beberapa kali kita melakukan pembersihan, operasi bersih, kita boro-boro menginformasikan kepada masyarakat tentang pembuangan sampah yang baik seperti apa. Dilema, ketika kami sedikit berhasil membersihkan banyak sungai di wilayah Brebes Selatan ini dan ngasih informasi kepada warga untuk melakukan sampah atau memperlakukan sampah dengan baik, tetapi ketika dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir, TPA-nya seperti ini Pak. iya betul. Itu kami jujur sebagai relawan dan teman-teman penggiat lingkungan hidup juga beserta warga, ribuan warga di Brebes Selatan juga, loh ini gimana? Jadi program pembersihan sungai, pembersihan sampah di wilayah warga itu belum berhasil karena di TPA-nya sendiri sebenarnya tidak siap Pak. Betul. Menampung sampah dari kami. Betul. Secara pribadi mungkin saya sama berpikiran seperti itu. Tapi secara kedinasan saya memang harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini kondisi TPA ya seperti ini. Jadi betapa sulitnya saya untuk mengambil langkah karena memang Sulitnya di apa Pak? sebenarnya begini, Spesifikasi begini, Mas Epi, untuk sekedar sharing saja bahwa buat saya permasalahan persampahan itu ada 3 plotting sebenarnya. 1, kalau anggaran dipenuhi, prasarana dan sarananya ada, tenaganya cukup, saya pikir selesai. 3 hal. 3 hal. Jadi hanya 3 hal yang diharapkan Pak Derajat. 1, prasarana ya Pak. Prasarananya, Kedua, anggarannya, anggaran, dan ketiga adalah pengelola, tenaga ya. tenaganya. Tapi yang saya lihat dari tadi muter-muter, prasarana ada Pak. Ya, Terus tenaga kerja juga ada. Kalau ya, anggaran mungkin bukan ranah kami. ya. Untuk mengatur. 3 ini semuanya ada Pak. Kok tidak berjalan? Faktor apa lagi nih Pak Derajat? Ya mungkin faktornya kalau prasarana boleh saya bilang bahwa Mas Eping betul, sarananya ada. Ya inilah. Ini sarana ada. Ini ada. Ya? Iya ada. Tapi rusak pemirsa. Ada. Jadi, yang dimaksud Pak Derajat tadi 3 itu semuanya ada. Prasarana, tenaga kerja,
dan anggaran. Tapi mohon maaf, untuk anggaran kami bukan ranah kami untuk membahas. Prasarana dan sarana ada, tapi rusak. Tenaga kerja juga ada. Tadi sempat kita ngobrol dengan beberapa tenaga kerja dan hanya jumlahnya 5 ya. 5 itu baru per Januari. Bayangkan pemirsa, seluas 2 hektar kurang lebih hanya menggunakan 3 tenaga ditambah 2 menjadi 5 per Februari kemarin. Iya. Seluas itu hanya 5 orang, kurang nggak kira-kira? Dan sarananya seperti ini rusak, menurut kami ini tidak layak. Tambah lagi sampah yang datang ke sini setiap hari 50 sampai 60 kubik. Betul. Harus disingkirkan menggunakan dozer yang kata Pak Derajat tadi super besar. Seperti ini. Tetapi kami sebagai warga masyarakat, mewakili teman-teman relawan, Ya, ini bukan ranah kami, orang urusan, Pak. betul. Tidak urusan. Yang jelas kami akan selalu mencoba menginformasikan kepada masyarakat untuk tetap membuang sampah dengan baik, memperlakukan sampah dengan baik, dan membersihkan sungai dari sampah. Ya. Jadi ketika rombongan sampah yang dibawa oleh truk segala macam ke sini, ya mau tidak mau di sini harus siap, Pak. Ya. Mungkin ini mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini juga sebagai laporan faktual yang mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau di sini saya hanya ranahnya di UPT pelaksana teknis, bukan kebijakan. Mudah-mudahan kalau buat saya kondisi seperti ini, bila mana ini terdengar di atas, mungkin bahkan itu ada sebuah kelemahan saya sebagai pengelola di sini, mungkin. Tapi saya sudah bekerja sekuat-kuatnya. Dengan kondisi seperti ini, saya hanya bisa mampunya seperti ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini mungkin nanti akan membuat para pemangku kebijakan di atas untuk bisa melihat secara lebih jeli lagi ke sini, kemudian memperhatikan apa yang ada di sini, permasalahan yang saya hadapi di sini, dan kemudian berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan supaya pelayanan masyarakat ini sebagaimana saya inginkan, lancar, sesuai dengan prosedur gitu. Itu pun yang saya inginkan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk laporan saya ke atas gitu maksudnya. Ya, karena kami hanya mempertimbangkan adalah apapun caranya, apapun bentuknya, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan adalah bagaimana lingkungan hidup bisa menerima kami dengan baik, Pak. Ya. Kan kayak gitu. Iya, betul. Hal yang menarik tadi ada tiga permasalahan yang hanya dimiliki oleh Pak Derajat untuk mengelola ini. Satu prasarana, kedua masalah anggaran, yang ketiga adalah masalah tenaga kerja. Prasarananya ada, saya tegaskan lagi, Pak, rusak. Anggarannya ada, tapi kemungkinan besar anggaran untuk pengolahan sampah nggak ada, Pak. Oke, mohon maaf. Saya tidak bisa bilang itu, ya. Adalah masalah tenaga kerja. Saya juga heran, lebih seluas itu hanya dikelola oleh 3 orang tenaga dan tambah 2 orang per bulan Februari. Januari ini. Nggak masuk akal. Sedangkan sampah yang datang ke sini jumlahnya 50 sampai 60 kubik per hari, pemirsa. Betul. Ya, saya pribadi mendoakan Pak Derajat tetap semangat, tetap sabar menerima ini ya. Karena kami tahu ini bukan sepenuhnya kebijakan dari Pak Derajat. Ya. Pak Derajat punya pucuk pimpinan, dan semoga dengan ditayangkannya video ini bisa menyadarkan semuanya, Pak. Amin. Dan semoga lagi yang paling penting adalah bagaimana persampahan bisa diterima baik oleh lingkungan hidup kita, dan nantinya sampah itu tidak mengganggu kita, Pak. Jadi kami seperti itu. Ya, terima kasih. Ada harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada kami untuk kami sampaikan ke teman-teman relawan maupun masyarakat, Pak? Harapan saya adalah bahwa pemahaman dari para teman-teman tentang kondisi apa yang terjadi di sini, artinya ada faktor yang lain, mungkin sebagai pemicunya juga faktor alam juga bisa. Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa kami beserta tim saya sudah bekerja sekuat-kuatnya. Ini yang bisa kita berikan. Artinya, tapi kami tidak akan menyerah dalam kondisi seperti ini. Kami tetap bekerja. Nah, masalah alat ini, kalau tadi saya harapan pada teman-teman ya barangkali dari teman-teman punya channel ke atas sana yang mau memberikan alat berat yang baru buat TPA, itu
saya menerima sekali. Oke Pak Derajat, alhamdulillah. Sebenarnya dari pagi tadi hingga siang sebelum ketemu dengan Pak Derajat kami seudon semua. Kami memang bersahabat, tapi dalam konteks pekerjaannya Pak Derajat kami profesional. Ketika kami harus menyampaikan protes, kami sampaikan. Nah, berapa jam kami seudon dan tidak percaya dengan kinerjanya Pak Derajat, tapi setelah diobrolkan langsung oleh Pak Derajat kami jadi mengetahui dan semakin mengerucut permasalahan yang terjadi itu apa Pak. Dan semoga sekali lagi tayangan ini bisa menginspirasi semuanya, bisa menyadarkan semuanya, persampahan bisa diterima baik oleh lingkungan hidup kita dan nantinya sampah itu tidak mengganggu kita. Prinsip kami seperti itu. Ya, terima kasih.